Emang udah gila ya pasar smartphone entry level sekarang. Kemarin kita udah ngebahas HP 1 jutaan yang punya 68 GB, storage 128, layarnya 90 Hz. Sekarang dari perusahaan yang sama, harga 2 jutaan dia juga nawarin yang agak sulit buat brand lain bersaing. Karena bayangin di harga 2 jutaan dan 2 jutaannya ini kecil, dia udah punya layar dengan refresh rate 120 Hz. Terus speakernya bukan hanya dual speaker, tapi dual speakernya ini udah ditune sama JBL. Gila gak ya? JBL ini speaker mahal. Terus support fast chargingnya itu di 45 watt, NFC jelas ada. Terus dia juga punya sertifikasi IP53, kameranya 64 megapiksel. Dari angka-angka ini aja di harga 2 jutaan kecil ya, bukan 299. Ini bakalan sulit banget buat brand lain bersaing dengan HP yang satu ini. Jadi perkenalkan, ini adalah Infinix Note 30 series. Sebenarnya kita ada varian lain juga. Jadi di sini ada Hot 30 yang boxnya itu lebih gede daripada yang Note. Terus juga ada Infinix Note 30 Pro. Cuman ini kita bahas di video terpisah aja. Sekarang kita bahas dulu si Infinix Note 30 series. Oh ya, dan nanti itu bakalan ada giveaway sesuai dengan campaign-nya Infinix. Jadi Infinix kan dia launching Note 30, terus juga ada Hot 30. Jadi dari Infinix nanti bakalan ada giveaway 30 HP. Gila, 30 HP. Jadi jangan lupa subscribe dan juga turn on notifikasinya di channel DKID, karena di next video kita akan bahas gimana giveaway-nya. Dan sekarang langsung aja kita unboxing. Boxnya ini agak spesial ya, karena di sini juga ada tulisannya Exclusive Edition. Nah, nanti saya kurang tahu apakah yang kalian beli di harga 2 jutaan itu bakalan dapat box ini. Nanti saya tanya ke Infinix ya, dan akan saya update di kolom deskripsi. Karena untuk box 2 jutaan ini kayak terlalu oke gitu ya untuk harga 2 jutaan. Dan di sini, wah, yang bikin saya penasaran banget ini di harga 2 jutaan dia udah sound by JBL. Jadi nanti suaranya kayak gimana? Seperti biasa, Infinix itu kerjasama dengan Mobile Legends ya. Ini hero-nya kalau nggak salah namanya Joy dan dia Assassin. Karena saya udah jarang banget main Mobile Legends sekarang. Jadi sekarang langsung aja kita unboxing di dalam paket pembeliannya. Wah, jadi kita dapat TWS dari Infinix ya. Yang ini namanya adalah XI22 True Wireless Earphones. Ini kalau saya lihat di e-commerce sih belum ada yang jual ya. Yang ada itu XI20, harganya itu sekitar 200.000. Jadi ya mungkin sama lah ya, sekitar 200 sampai 300 ribuan untuk si TWS XI22 ini. Dan di sini ternyata ada detail-detail kecil guys yang sayang kalau misalkan kita lewatkan. Karena boxnya kan beda ya. Jadi kita bahas semua packagingnya ini. Di sini ada tagline-nya itu serba ngebut, anti gabut. Wah, jadi berima ya, ngebut dan juga gabut. Wah, pinter juga yang bikin campaign-nya Infinix ini. Terus di sini juga ada kayak semacam siluet hero-nya Joy tadi. Terus gak ada apa-apa sih ya. Jadi langsung aja sekarang kita lihat lagi. Ada coolernya juga. Widih, jadi kita dapat cooler. Yang coolernya ini juga dari Infinix. Ini kayaknya nggak dijual deh karena nggak ada serinya. Dan coolernya itu kayak gini. Dia pakai Type-C, jadi kita bisa tempel di bagian belakangnya. Tapi apakah dia pakai peltier? Oh iya ya, kalau kita lihat di sini ada kayak semacam lapisan peltiernya lagi. Ini sih dingin karena kita udah pernah nyobain. Beberapa cooling yang pakai peltier kayak gini memang dia terbukti bisa dinginin HP. Oke, terus kita juga dapat HP-nya yang include dengan smartphone 15 GB per bulan. Tapi coba kita lihat dulu ya, di sini ada apa aja karena saya belum nemu charger dari tadi. Harusnya chargernya ada di sini karena dia diklaim itu support 45 watt. BTW di seri sebelumnya berarti Infinix Note 12 ya. Karena entah kenapa dari 12 dia loncatnya ke 30 ya untuk yang varian Note. Sementara untuk yang varian Hot itu masih ada Hot 20. Ini bukan charger guys, ini jersey. Wah, apa kita pakai aja? Kita pakai aja deh. Oke lah, belilah kita pakai biar kesannya itu Infinix banget. Biar kalian tahu kalau misalkan kalian beli ini kira-kira bajunya dipakai kalian pantas apa enggak. Wah, gimana? Udah kayak atlet e-sport belum ya? Jadi di sini ada tulisannya X yang berarti jelas Infinix. Terus kita coba lihat lagi di sini ini apa nih? Wah, boxnya ini ada banyak organize ya. Tapi ini kosong guys. Ini di prank ya sama Infinix ya. Ini kosong yang ini. Chargernya mana nih? Oh, harusnya di box HP-nya berarti ya. Jadi udah nggak ada apa-apa lagi. Di sini juga kosong. Entah kenapa dikasih box kosong ya. Tuh. Ada yang kosong 2 di sini. Jadi ya saya nggak tahu ini isinya apa harusnya karena yang saya dapat ini box kosong. Ini tadi isinya si baju yang udah saya pakai ini. Jadi untuk yang exclusive edition kalau kita recap kita dapat cooler terus baju yang
Ini kayaknya bakalan saya gunakan untuk nge-gym ya, karena kayaknya enak, halus. Terus kita juga dapat TWS XI22 yang range harganya itu sekitar 200 sampai 300 ribu. Kalau cooling itu kayak gini, harusnya sekitar 100 atau 150 ribu juga udah dapat ya cooling kayak gini. Oke, sekarang kita langsung bahas aja untuk smartphone-nya si Infinix Note 30 series. Yang seri sebelumnya itu dia nggak ada Note 20, jadi sebelumnya itu ada di Note 12 2023. Yang secara chipset dia masih sama sih ya, dia masih pakai MediaTek Helio G99 ya, memang ini rentang chipset yang biasanya memang dipakai di HP-HP entry level. Cuman bedanya sekarang kalau di Infinix Note yang sebelumnya ya, itu spot fast chargingnya kan di 33 watt. Nah sekarang nambah nih jadi 45 watt. Dan ada banyak fitur dari chargingnya ini yang mungkin nanti akan saya jelaskan. Karena ada Infinix itu menyebut teknologi chargingnya ini dengan All-Round Fast Charge. Jadi ada beberapa fitur yang nanti akan saya jelaskan. Terus perbedaan lain ada di sini sih ya, ini expandable RAM-nya sekarang 8+8, kalau dulu kalau nggak salah 8+5. Cuman ini ya jujur ketika saya cobain sih kayak fitur gimmick aja, karena saya nggak merasakan ada perbedaan performa yang signifikan gitu kalau misalkan kita pakai extendable fitur RAM-nya ini. Tapi ya oke lah 8+8 dibandingkan dengan sebelumnya, dan storage-nya sekarang 256. Kalau dulu masih ada pilihan varian, jadi ada yang 128, ada yang 256, sekarang satu opsi aja 256 GB langsung di harga 2 juta kecil. 2 jutanya berapa nanti saya jelaskan. Sekarang kita coba lihat selling point-nya di box belakang ini. Jadi dia 120 Hz ya. Nah ini bedanya juga dengan Note sebelumnya. Note sebelumnya itu dia pakai AMOLED tapi refresh rate-nya 60 Hz. Tapi kalau ini dia pakai IPS resolusi Full HD Plus dengan 120 Hz refresh rate. Kameranya sekarang naik, kalau dulu itu 50 megapiksel, sekarang udah 64 megapiksel. Dan dual speaker dengan JBL-nya ini. Wah, gokil lah. Jadi sekarang langsung aja kita buka. Set, nah seperti biasa HP-nya Infinix dibungkus dengan warna hijau-hijau seperti ini. Harusnya ini jersey-nya warna hijau juga ya, biar lebih Infinix banget dan juga Tokopedia banget. Sayangnya Tokopedia nggak ngiklan di sini ya, jadi nggak apa-apa. Kuning itu e-commerce-nya apa? Hampir ke Shopee lah, kuning ke orange-orangean. Wah, jadi HP-nya kayak gini ya. Wah, untuk ukuran 2 jutaan sih ini oke sih. Nanti kita bahas. Sekarang kita bahas dulu di dalam paket pembeliannya kita dapat kartu smartphone yang katanya tadi di boxnya itu 15 GB per bulan. Terus ada beberapa buku panduan dan ada, wah sayangnya kita dapat tempered glass, tapi tempered glassnya ini nggak dipasangin ya. Tapi ini ada loh. Ini ada sebenarnya ya. Jadi ini bukan temper kayak semacam plastik screen guard aja udah kepasang. Tapi kalau misalkan kalian pengen lebih proteksinya itu tebel lagi, lebih aman lagi, bisa pakai si tempered glassnya ini. Terus kita juga dapat soft case seperti biasa, cuman bedanya, wah di sini ada tulisannya Sound by JBL. Emang ini cukup gila sih ya, di harga 2 jutaan dia kerjasama dengan JBL. Tapi nanti kita lihat speakernya kayak apa. Nah ini ya si adapternya ini Infinix 45 watt, dan ini jelas 45 watt karena saya pernah beli harga 30.000 di counter HP itu 45 watt katanya, tapi dia itu kayak ringkih gitu, tipis. Tapi kalau ini tebel berarti memang beneran 45 watt. Sayangnya di sini dia belum Type C, masih USB-A. Kabelnya kita dapat yang Type A to Type C seperti mana nih SIM tray-nya. Saya itu mau beli SIM tray-nya Infinix karena biasanya ditaruh di plastik obat. Wah, tapi di seri Note enggak ya. Di seri Note ini udah dipasang di sini. Jadi enggak harus kayak di plastik obat yang kecil yang ya kesannya murah itu. Oke, jadi kita install dulu beberapa aplikasi untuk hands-on sambil kita lihat untuk desainnya ya. Wah, desainnya jujur aja untuk HP 2 jutaan ini menurut saya keren sih ya. Dia itu kayak HP-HP mid-range sekarang. Dan Infinix menyebut desainnya ini dengan unique circular design ya. Karena lensa kameranya itu agak beda. Jadi yang atas itu yang 64 megapiksel, terus ada lensa gimmick karena dia memang 2 megapiksel, terus ada lensa AI dan ada flash. Tapi dengan nggak ada bingkai kameranya kayak gini, itu kayak kesan tren 2023-nya masih dapat gitu ya. 2 jutaan tapi bisa dapat HP yang menurut saya desainnya keren. Terus permukaannya ini dia kayak semacam matte gitu, dan dia ada 3 varian warna kalau kita ngomongin warna. Jadi ada yang interstellar blue, terus juga ada obsidian black seperti yang kita bahas ini, dan juga ada warna orange. Kayaknya kalau dari gambar ya, saya lebih suka yang warna orange saja karena orange-nya itu kalau misalkan blending dengan desainnya kayak HP mahal gitu jatuhnya. Terus di bagian kanan seperti biasa ada volume up and down, terus ada power button yang menjadi satu dengan fingerprint. Di bagian bawah ada speaker, terus juga ada Type C dan audio jack. Mana nih ada tulisannya Sound by JBL? Di bawah nggak ada ya.
Di sebelah kirinya nggak ada apa-apa, hanya ada SIM tray dan dia support dengan dual SIM plus 1 micro SD. Wah, ini ya di bagian atasnya ini sold by JBL. Wah gila, 2 jutaan cuy. Tapi dapat JBL. Nah, ini ada speakernya juga di sini. Dan oke, si Infinix Note 30-nya udah selesai kita install satu aplikasi untuk hands on Antutu aja. Nanti di reviewnya kita bakal coba bahas yang lain. Sekarang saya mau cobain fingerprintnya ya, karena dia cepet fingerprintnya ya. Tuh. Langsung kebuka sebentar. Kalau misalkan saya pakai finger yang lain tuh, dia masih ngelock. Terus kalau misalkan wah cepet untuk fingerprintnya. Dan untuk desain bagian depannya, wah ini saya pakai dark mode ya. Coba saya matiin dulu untuk dark mode-nya. Jadi biar kelihatan frame-nya. Untuk frame-nya dia masih ya lumayan tebel ya di bagian bawahnya, tapi untuk kiri, kanan dan atasnya udah oke. Dan di harga 2 jutaannya ini dia udah nggak pakai water drop selfie kamera ya. Udah kamera ala-ala mid range dan juga flash chip. Yang dengan punch hole kayak gini, dia punya resolusi itu 16 megapiksel kalau untuk selfie kameranya. Terus untuk OS-nya dia udah pakai Android 13 out of the box ya. Jadi kalau misalkan ya let's say Infinix kasih kita garansi software 2 tahun, berarti sampai Android 15. Dan karena dia varian Note ya, memang agak lebih lebar aja dengan 6,7 inch ya. Tapi screen to body ratio-nya udah 90%. Sekarang kita coba lihat untuk menu-menu notification center-nya ini ada apa aja. Wow, jelas dia ada NFC dan yang lain-lain kita bisa lihat di sini. Terus sekarang kita, ini udah 120 Hz sih kayaknya ya. Karena dia udah smooth, udah mulus. Tapi coba kita lihat di settingnya dulu. Jadi dia itu nggak cuma 120 Hz yang adaptif, yang dimana dia nggak bisa kita pilih. Tapi si Infinix Note 30 ini bisa kita pilih. Jadi kita bisa pilih 60, 90, 120 Hz. Atau yang auto switch, dimana dia akan menyesuaikan dengan aplikasi yang support. Aplikasi yang kita buka, dia yang menentukan berapa Hz. Tapi kita coba di 120 Hz saja dan wih, ini sih oke sih ya. Kalau saya pribadi, saya bakalan milih IPS 120 Hz daripada AMOLED 60 Hz. Karena saya udah terbiasa dengan HP yang 120 Hz, kayak enak aja gitu. Dan IPS-nya si Infinix ini diklaim dia udah punya 100% DCI-P3 dengan 580 brightness nits. Sekali lagi untuk harga 2 jutaan, gila sih ya. Tapi sekarang kita cobain dulu untuk layarnya ini. Wih, ternyata haptic feedback-nya juga enak guys. Ya memang dia kesannya itu masih ya HP-HP mid-range, tapi kalau dibandingkan dengan HP entry level, haptic feedback-nya ini udah oke. Nggak terlalu getar semuanya gitu. Walaupun nggak bisa dibandingkan dengan flagship ya. Kalian bisa denger gak ya? Tipis aja haptic feedback-nya. Jadi untuk HP 2 jutaan sih haptic feedback-nya saya suka. Sekarang kita coba untuk putar video ya. Dan YouTube ini dia bisa di upscale sampai 1440p, 60 fps. Dan kita coba untuk kualitas layarnya. Karena dia punya layar walaupun IPS tapi udah 100% DCI-P3. Wah, layarnya sih saya nggak ada komplain ya. Tuh, hijaunya terlihat natural, bagus. Layar sama sekali nggak ada komplain. Apalagi dia nggak water drop, jadi nggak ngalangin. Wah. Untuk suaranya, coba kita putar lagu yang agak ngebass ya. Karena JBL itu kan terkenal dengan bassnya yang imersif. Jadi kita putar lagu kebanggaannya Tomo deh, One Day DJ. Oke, untuk suaranya jujur menurut saya kurang, bassnya sih ada ya, tapi kurang JBL gitu, kurang imersif. Ini saya bandingkan sama Hot 20S yang dia nggak ditune sama JBL tapi tetap dual speaker ya. Ya, ini bassnya kurang. Ini bassnya ada, tapi ya itu tadi ya, tetap menurut saya kurang JBL aja, kurang imersif. Sekarang kita coba untuk performa Helio G99-nya di Antutu ya, dan dia dapat skor itu 400.000 dan untuk 2 jutaan kecil sih oke sih ya, walaupun dia masih pakai chipset yang sama dengan yang tahun lalu dan tahun lalu juga, si Helio G99. BTW skor itu tadi belum saya aktifin untuk memory fusion-nya, jadi masih di default 8+5, belum 8+8, tapi kayaknya bakalan sama aja karena saya pernah coba juga. Tapi nantilah di video reviewnya akan kita cobain apakah memory fusion-nya yang sekarang itu bukan gimmick. Tapi harusnya sih masih gimmick ya, karena kan dia kayak ngambil RAM dari storage aja, bukan yang beneran RAM. Jadi ya kalau untuk multitasking oke lah, tapi kalau kalian tanya apakah dia nambah performa, harusnya enggak. Sekarang kita coba untuk kameranya. Wah, kameranya ini kalau untuk interface-nya masih sama ya, jadi ada beberapa AI cam. Sekarang kita coba yang AI cam-nya dulu. Ini zoom 1 kali, ini zoom 2 kali.
Terus kita coba juga yang 64 megapiksel ya. Jadi secara default dia itu belum 64 megapiksel karena di pixel binding namanya. Kalau misalkan mau aktifkan 64 megapiksel, tinggal tekan aja yang atas. Sets, dan sekarang waktunya kita bandingkan. Ini yang 64 megapiksel. Jadi detailnya kira-kira kayak gini ya. Wah, wih. Bisa sampai setajam itu ya kalau misalkan 64 megapiksel. Terus kalau kamera defaultnya tadi yang ini dia kayak lebih nge-wide aja, dan ini yang lensa zoom 2 kali tadi. Nanti juga editor tolong di pop up kan ke monitor ya biar bisa langsung lihat detailnya. Untuk fitur-fitur lain kameranya masih sama sih ya, cuman haptic feedbacknya ini enak sekarang. Jadi kalau misalkan saya geser-geser ini ada kayak semacam vibrate yang pas gitu, nggak getar semuanya. Terus fitur lain sekarang dia ada dual video yang mungkin langsung kita cobain aja lah. Kita cobain di luar aja ya untuk videonya sama untuk selfie kameranya. Oke, jadi adalah kualitas selfie kameranya si Infinix Note 30 yang resolusinya sesuai dengan Infinix biasanya ya. Varian Note dia bisa sampai 2K resolusinya. Cuman kalau misalkan kita pakai resolusi 2K ini, dia nggak bisa pakai efek stabilize ya, jadi nggak stabil. Tapi kalau saya gunakan tuh jalan pelan-pelan dan tangan satu aja udah oke sih ya. Nah, kayak gini. Sekarang itu sore dan cuaca lumayan berangin, jadi kalau mikrofonnya bisa memfilter anginnya. Tapi ini anginnya kenceng banget, gila. Nah, kalau saya gunakan untuk jalan kira-kira kayak gini. Terus saya nggak kelihatan nih. Maaf ya, mata saya yang kiri ini masih sakit, jadi harus pakai kacamata. Untuk XDR kalau saya lihat tanpa pakai kacamata itu dia kayak detailnya kurang ya untuk selfie kameranya. Tapi untuk POV-nya udah nge-wide. Jadi kalau misalkan kita nge-vlog tangannya nggak perlu panjang-panjang, udah nge-wide aja selfie kameranya. Sekarang kita coba kalau misalkan resolusi 1080p, kita coba lari dan pakai efek stabilisernya. Nah ini ya, kalau misalkan kita pakai resolusi 1080p, kayaknya dia memang di crop ya untuk mendapatkan efek stabilize untuk ngebuang yang goyang-goyang itu. Jadi POV-nya dia lebih nge-zoom aja dibandingkan yang 2K tadi, tapi dia lebih stabil. Ini saya jalan agak cepet ya. Wah, ini lumayan oke loh ya untuk sebuah HP 2 jutaan kecil. Wah, BTW 2 jutaan kecilnya berapa sih? 2 jutaan kecilnya itu ketika flash sale 2.399.000. Nah loh, nggak saya taruh di kesimpulan nih, saya taruh di tes kamera ya harganya ya. Jadi ketika flash sale nanti 2399, kalau nggak flash sale 2499. Selisih berapa tuh? Selisih dikit aja. Jadi 2 jutaan kecil kita dapat HP yang menurut saya kameranya juga udah oke sih ini ya untuk selfie kamera 16 megapikselnya ini. Oke, sekarang kita cobain kamera belakangnya dan juga fitur barunya, dual video. Nah, kalau ini adalah mode videonya ya. Kalau kamera belakangnya yang 64 megapiksel ini tekstur awalnya masih kelihatan dibandingkan dengan selfie kameranya tadi. Tuh, jadi kalau kalian lihat masih terlihat tekstur-tekstur kameranya. Ini kita main di resolusi 2K, dan kalau misalkan kita gunakan untuk zoom objek, kira-kira kayak gini guys. Wah. Tuh ya. Jadi di bagian sini dia masih bokeh. Tuh, jadi terus kalau misalnya kita geser untuk autofocus, wah dia juga lumayan cepet ya. Nggak ada auto exposure yang kayak error gitu, yang kayak tap-tap dari transisi gelap ke terangnya itu nggak ada. Ini aman-aman aja untuk resolusi 2K. Jadi kalau kita gunakan jalan, ya dia kurang stabil sih ya, karena fitur stabilisernya cuma jalan di 1080p 30 fps. Sekarang kita cobain fitur stabilisernya. Oke, sekarang kita di 1080p 30 fps, sama juga kayak kamera depan tadi, dia lebih nge-crop. Kita coba autofocus, jadi kita ke tangan dulu terus sets. Wah, lumayan cepat juga. Wah, ini ada kucing, apa kucingnya akan lari? Kita coba zoom dulu kucingnya. Push, jangan lari dulu ya. Nah, kalau misalnya kita zoom kucing, oh dia ada face tracking untuk animal ya. Jadi di sini di layarnya itu ada kayak semacam dia tracking matanya kucing tadi. Nah, kalau misalkan kita coba untuk autofokusnya, kira-kira kayak gini. Wah, ini oke sih ya. Tuh. Oke. Tapi di resolusi ini apakah dia ada stutter? Kalau atas bawah nggak terlalu ya, nggak terlalu ada stutter. Kalau kiri kanan masih ada tapi dikit. Atas bawahnya nggak terlalu ada nih. Wih. Oke, sekarang kita cobain dual video. Ini sebenarnya bukan fitur baru ya, karena di smartphone lain itu ada juga, tapi memang biasanya di harga-harga yang 3 juta ke atas. Tapi di Infinix Note 30 ini sekarang udah ada dual videonya, jadi kita bisa ngerekam barengan dan kalian bisa lihat kira-kira kayak gini. Sama-sama kurang stabilnya, karena ini kayaknya nggak aktif ya fitur stabilisernya. Kalau di mode dual video ini, tuh ini kan terlihat nih perbandingan XDR-nya. Kalau selfie kamera dia nge-flat, kalau di sini dia ada kamera belakangnya. Wah. Terus dia juga bisa digonta-ganti posisinya, bisa dikecilin. Nah, ini kalau misalkan kalian pengen selfie-nya yang lebih gede karena kalian mungkin narsis, ya bisa ya. Jadi kamera depannya yang kecil, bisa kita atur-atur settingan dual videonya, tapi ketika nge-record bisa bisa dibalik juga ya.
pas nge-record ini bisa dibalik. Wah. Sekarang kita bahas baterainya, karena Infinix klaim baterainya ini bukan hanya digedein aja dengan 45 watt tapi ditambahi fitur. Jadi ada reverse wireless charging, sekarang kapasitas baterainya itu 5000 mAh dan dengan 45 wattnya ini diklaim 0 ke 75% itu cuma butuh waktu 30 menit di kapasitas baterai 5000 mAh. Dan karena 5000 mAh itu lumayan gede, jadi Infinix kasih juga reverse wireless charging. Jadi kalau misalkan device kalian lagi habis baterainya bisa dicas pakai device Infinix ini kalau kalian aktifkan fitur reverse wireless charging. Terus dia juga udah support dengan Power Delivery 3.0, jadi ngecasnya juga lebih cepat. Tapi yang paling baru menurut saya agak unik adalah di bagian bypass chargingnya ini. Apa itu bypass charging? Jadi fitur ini intinya buat ngegame ya. Karena biasanya kalau misalkan kita ngegame terus kita ngecas HP itu kan dia lebih panas dibandingkan biasanya. Nah dengan fitur bypass charging ini kata Infinix ngecasnya itu langsung direct ke motherboardnya, nggak ke baterainya. Yang katanya dengan cara ini itu diklaim bisa menurunkan panas sekitar 7 derajat Celcius. Wah tapi kalau klaim itu kita harus review lagi, jadi kita harus buktikan ya. Jadi caranya kita tinggal enable bypass charging aja. Nah, kalian tinggal bisa set di sini charging thresholdnya. Kalau misalkan kalian mau set di 20%, 30% atau 40%. Jadi kalau misalkan ketika prosentasenya udah 30%, kalian cas itu dia bakalan direct ke motherboardnya, nggak ke baterainya. Jadi baterainya itu nggak ikut panas. Nah kalau baterainya ikut panas, logikanya HP-nya nggak ikut panas dan nggak throttle jadinya. Tapi sekali lagi, klaim itu harus dibuktikan nanti di video reviewnya. Terus juga ada fitur yang namanya AI Smart Charge yang kata Infinix kalau misalkan kita tidur terus kita ngecas semalaman dia bakalan pause di 80%. Dan nanti ketika bangun agak pagi, dia akan nerusin dari 80 ke 100%. Jadi pas kita tidur itu di pause di 80%. Yang ini jelas untuk meningkatkan daya tahan baterainya ya. Karena kalau misalkan kita cas secara terus-menerus memang baterai itu ada kayak plus minusnya itu keluar masuk jadi dia lebih aus. Kalau misalkan di pause itu bisa lebih awet aja baterainya. Jadi bukan hanya menaikkan daya 45 watt tapi sama Infinix dikasih banyak fitur juga. Oke lah, jadi cukup segitu aja unboxing dan juga hands on dari Infinix Note 30 ini. First impresi saya, desainnya saya suka sih ya. Untuk ukuran HP 2 jutaan ini oke banget. Cuman saran saya ke depan buat Infinix mungkin bisa ditipisin lagi ya. Karena ini agak bulky rasanya. Jadi kalau dipegang dengan satu tangan itu kerasa tebel banget ya, karena ini memang varian Note 6,7 inch gede, tapi paling tidak kalau misalkan dia lebih tipis kan dipegangnya itu kayak lebih enak dan lebih nyaman aja, nggak terlalu berat juga. Terus dari sisi unboxing saya juga suka karena ada banyak gimmick seperti kaos yang saya pakai ini, terus juga ada coolernya tadi dan ada TWS-nya juga. Terus di varian Infinix Note 30 ini bukan hanya dual speaker sekarang, tapi speakernya ini juga udah ditune sama JBL. Walaupun menurut saya ya, first impresi saya untuk speaker ini, apakah nanti ada pengaturannya kita coba lihat, karena untuk out of the box-nya sound JBL-nya ini ya dia lebih imersif dibandingkan dengan Note yang pernah saya review, tapi kayak kurang JBL aja gitu. JBL itu di branding saya, di perspektif saya JBL itu bassnya kayak kena banget gitu. Tapi di sini bassnya udah imersif tapi kurang JBL aja. Terus kalau kita ngomongin kameranya di harga 2 jutaan menurut saya juga udah oke. Jadi desain kamera, speaker, terus juga 45 watt, baterainya ada berbagai fitur. Untuk harga 2 jutaan ini belum saya review, first impresi saja, hands on. 2 jutaan kayak ya udah nggak usah mikir lah ya, kayak beli aja gitu. Di harga 2 jutaan kita dapat HP dengan desain dan juga spesifikasi yang menurut saya udah oke banget, karena brand lain pun juga belum mampu menyaingi si Infinix Note 30 ini sampai sejauh ini ya, tapi ke depan ya kita nggak tahu. Oke, jadi cukup segitu aja. Saya Dika Budi and see you on the next video. Bye bye.